Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nah hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Pada video kali ini kita akan mengenal dan memahami surat dinas, tentang pengertian surat dinas, fungsi surat dinas, ciri-ciri surat dinas, dan yang terakhir tentunya contoh surat dinas. Yuk kita mulai. Yang pertama, pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan lain sebagainya tentang kedinasan. Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi ya, karena penulisannya menggunakan format khusus di mana bentuknya formal dan menggunakan bahasa baku dan resmi. Inilah nantinya membedakan surat dinas dengan surat pribadi. Yang kedua, fungsi atau kegunaan surat dinas. Surat dinas atau surat resmi ini dibuat untuk maksud dan tujuan tertentu. Berikut ini adalah fungsi dari surat dinas. Fungsi yang pertama, sebagai pedoman kerja, misalnya surat instruksi kerja, surat izin, dan surat keputusan. Dua, sebagai alat pengingat, baik pada pemberi surat maupun penerima surat dinas tersebut. Itu sebabnya surat dinas harus selalu diarsipkan ya. Fungsi yang ketiga, sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi atau lembaga. Fungsi yang keempat, sebagai alat bukti otentik, terutama surat perjanjian. Jadi fungsi surat dinas itu ada 4 ya, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengingat, sebagai bukti adanya perubahan, dan sebagai bukti otentik. Yang ketiga, tentang ciri-ciri surat dinas. Kita dapat mengenali sebuah surat dari karakteristiknya yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri surat dinas pada umumnya. Ciri yang pertama, terdapat kepala surat atau yang disebut juga dengan kop surat, serta nama instansi atau lembaga pada bagian kepala surat. Jadi ciri yang pertama ini adalah sebagai identitas dari penulis surat ya. Ciri yang kedua, surat dinas memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. Ciri yang ketiga, surat dinas menggunakan bahasa baku dan resmi serta dibuat dalam format tertentu. Ciri yang keempat, pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. Ciri yang kelima adalah surat dinas harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi dan lembaga yang mengeluarkan. Jadi stempel dan cap itu wajib berada di dalam surat dinas ya. Syarat-syarat surat dinas. Dalam penulisannya, surat dinas dibuat dalam format tertentu. Berikut ini adalah syarat-syarat penulisan sebuah surat dinas. Yang pertama, format surat dinas harus dibuat sesuai dengan standar surat resmi dengan format yang teratur. Jadi formatnya itu sudah ada ya ketentuannya. Syarat yang kedua, isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. 3. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Syarat yang keempat,
surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya. Berikut merupakan contoh dari surat dinas ya. Silahkan dipahami dari ciri-ciri, syarat, dan fungsinya. Nah, di sini terdapat kop surat serta menggunakan bahasa baku, cap atau stempel. Nah, seperti ini ya contoh dari surat dinas. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.